Gue punya pertanyaan, 3 pertanyaan. Kalau menurut saya pribadi ya, Kalau bisa jawab, lu bisa ambil amplop dari sini, bebas yang manapun. Kan zaman sekarang ini kan identik sama kalau misal emang orangnya Pamer harta sih, kayak bener-bener harta, semua harta. Orang beda-beda sih ya. beda-beda, beberapa orang beda-beda. Ada yang Gak tahu sih sebenarnya. Gak tau ya? Gak tahu. Nah, ini model-model PR saya ini Pak. Harus sebagai ustadz honorer, honorer ya kan? ini, iya. Udah ustadz honorer gitu Iya, kan. ustadz Sebagai ustadz honorer honorer di pula. PR Anda banyak Wok, Iya, sebenarnya Wok. Nih aktif. umat-umat Nabi Muhammad Wok. Halo guys, selamat datang kembali di channel Anak Bos alias Anak Boarding School. Dan masih bersama gua Putra, dan gua kali ini ditemanin kawan gua Bang Bewok. Bewok. Oke. Sebagai ustadz honorer nih, Wok. Profesi Iya. yang menurut gua langka sih ya, ustadz Langka, honorer ini. iya. Kita akan melihat fenomena umat Nabi Muhammad saat ini nih, Wok. Khususnya kalangan anak-anak muda. Anak-anak muda. Yang Oke. katanya mayoritas muslim, harusnya pertanyaan-pertanyaan kayak gini sih cincai lah. Cincai. Cincai. Langsung kita tonton aja. Bang, sorry ganggu waktunya nih ya. Muslim lah ya? Muslim, oke. Gue punya pertanyaan, 3 pertanyaan relate sama kehidupan zaman sekarang. Kalau bisa jawab, lu bisa ambil amplop dari sini, bebas yang manapun. Gitu ya? Mau berdua apa sendiri? Berdua. Berarti kan amplopnya satu ya kalau bisa jawab ya. Kan zaman sekarang ini kan identik sama budaya flexing. Menurut lo batas flexing itu sejauh apa? kalau menurut saya pribadi ya, antara flexing sama enggak itu tergantung pribadi masing-masing. Kalau misal emang orangnya setiap hari memang udah terbiasa sama hal yang mungkin bagi orang lain itu flexing, Ah. itu menurut saya nggak flexing. Oh, misalnya biasanya makan mahal. Iya. Terus dilihat sama orang, cerita ke orang kayak, kemarin gue abis makan ini harganya segini gitu. Menurut saya nggak flexing. oh karena mungkin karena dia udah biasa. Iya, gitu karena ya. udah terbiasa. Oke, berarti di mata orang lain bisa jadi flexing, padahal dia emang Iya, kehidupan dia begitu. memang pure kayak begitu aja. Oke. Menurut saya lebih kayak yang udah pamer harta sih, kayak bener-bener harta, semua harta. Even kayak mobil, motor, pokoknya hal-hal barang-barang mahal tuh dipamerin tuh atau di flexing banget. Oh, dia open semuanya Open, nih, apa iya. yang dia punya Iya, gitu ya. Punya kayak 3 motor, tiga-tiganya Tiga-tiga di post Oh, gitu di ya. post gitu ya. Oke. Terus kayak gitu. Oke. batasnya menurut gua ekonomi sih bang. Beberapa orang beda-beda sih ya. Beda-beda beberapa orang beda-beda. Ada yang flexing yang misalkan hartanya atau aktivitasnya Oke. ya Oh iya. Kurang lebih. Aktivitasnya segala macam ya. Gak selalu tentang harta ya. nggak selalu tentang harta. Oke. Saya contohnya kayak aktivitas kayak sekarang kan kayak olahraga Oke. banyak yang flexing juga. Oh iya. Gitu ya. Tapi ya, Full of outfit gitu ya. Iya. Oke. Kan kalau orang 10 kilo gitu ya. Iya sih. Gimana Wok? Flexing nih Wok nih. Flexing ya, Flexing. Bang Put. Pemahaman umum kali ya kalau Pemahaman umum. flexing itu adalah pamer gitu ya. Gampangnya lah. Padahal juga saya sebagai ustadz honorer ya. ya sebagai Lagi-lagi. pandangan ustadz honorer Iya, gimana nih? pandangan Ini ustadz opini honorer. opini kan? Opini ya, ini opini ya guys. Jadi sebagai ustadz honorer itu saya melihat nggak semua flexing itu ada. Tadi rata-rata yang menjelaskan ini flexing ini konotasinya buruk ya, pamer harta ini dan Betul. sebagainya. Tapi memang Kegiatan aktivitas flexing itu ya nggak semuanya buruk. Kayak contoh kan acara apa tuh yang Clash of Champion apa ya, yang ini kan orang-orang pinter diadu. Oh iya. Itu kan kita yang nggak pinter-pinter amat kan minder juga. Iya, waduh gila orang pinter ngadu gitu. Iya, Ngadu gitu ilmu kan. gitu ya. Iya, flexing seperti itu. Ya artinya nggak selamanya flexing itu buruk, itu betul. Nih Mbak ini juga tadi jawab kembali kepada diri masing-masing. Ya, saya sepakat. Kita sepakat. Jadi flexing itu ya kurang lebih adalah bukan dari apa yang kita lihat ya. Artinya ya orang bebas menilai ya, Bang Bebas Put. menilai. Oh, ini orang flexing, ini orang enggak. Cuman ya kembali lagi pada si pelaku flexing tersebut, apakah memang dia pure ingin pamer pamer ataukah justru untuk data dokumentasi diri di media sosial atau apa Oke. ya. Atau Nggak ada mungkin- niatan pamer. atau ada. mungkin dia pakai untuk sebagai ajang promosi diri. Promosi diri bisa, atau motivasi buat orang lain bisa. Kan Ya. orang-orang kan dakwah nggak mesti di mimbar ya. Di Betul. layar kaca juga ngajak olahraga itu kan ya, daripada sekedar teori mending langsung aja lihat action. Iya, oh nih
gue bisa 10 kilo nih, gue yakin lu bisa lebih. Iya, mungkin kayak mungkin gitu. ada kata-kata begitu, Ya, atau mungkin tergantung. kembali ke niat masing-masing berarti ya. Niat masing-masing. Niat Flexing masing-masing. itu selama itu orang hatinya tidak niat untuk pamer, maka Hmm. tidak jatuh hukum pamer. Tapi kalau orang tersebut niat hukum pamer, ya jatuh namanya pamer. Cuman orang-orang melihat oh ini flexing, ini pamer nih enggak. Ya itu penilaian pribadi lagi-lagi. Karena dari kacamata dia untuk orang lain. Kacamata dirinya untuk orang lain, betul. Harusnya kacamata dirinya Harusnya kacamata dirinya untuk dirinya. untuk dirinya, Iya. alias bercermin gitu kan. Bercermin. Sebenarnya supaya seseorang tidak jatuh kepada flexing yang dilanggar agama ya, maksudnya di notis sama agama sebagai sebuah pelanggaran, itu ya intinya adalah beramal segala sesuatu itu ya orientasinya itu Allah. Allah. Sisanya terserah orang lain menilai apa. Iya, Karena mau orang menilai Anda ria, selama Anda menjalankan itu tidak bermaksud menunjukkan pada orang supaya dilihat orang, supaya Ya. didengar orang, merasa superior. merasa superior, selama tidak menjadi seperti itu, ya artinya tindakan-tindakan kita yang dianggap flexing, ya selama gak ada niat flexing, itu Selamat. harusnya selamat. Harus selamat. Selamat. Ya, berarti artinya kembali ke masing-masing insan atau pribadi Iya, ya. maka kasus flexing itu, ria itu dan sebagainya tidak jatuh hukumnya hanya karena penilaian kita Hanya sebagai karena orang luar. karena penilaian orang lain. Iya, gak menjadi status hukum. Oke. Lanjut, Wok. Ada lagi? Yang kaya identik sama zakat. Kaya identik sama zakat nih. Oke. Kan, zakat. Lu tahu nggak batas nisabnya zakat itu sampai orang itu kena zakat itu berapa minimal nilainya? Betul lagi bang. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Nggak tahu ya. Ya, aku cuma punya 3 pertanyaan nih. Pribadi kurang tahu lagi. 2 gram. Iya nggak sih? 2 gram. 2 gram nggak? Enggak, aku nanya aja nih. Nggak tahu sih sebenarnya. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kurang tahu juga. Karena yang tahu kan kita cuman ya zakat beras aja. Kalau zakat beras, Iya. oh yang zakat ini fitrah. Fitrah, iya. Tapi kalau zakat mal, kurang tahu lo ya? Kurang tahu. Kurang tahu ya? Iya. Zakat itu baru bisa dibayar zakat, itu kan setelah ada waktunya tuh. Harta dia terkumpul sekian, dalam waktu sekian. Lu tahu nggak waktunya berapa lama? Bukan semampunya ya. Semampunya? Semampu. Jadi si Iya. harta orang kaya ini kalau misalkan emang dia dalam batas waktu setahun dia masih mampu, ya emang dia wajib harus bayar Setahun ya batasnya? setahun. Itu malam 1 malam. Ini ya, apa namanya, kewajiban orang yang dianggap kaya. Atau mungkin bukan orang yang dianggap kaya sih. Allah kasih kelebihan harta lah pada sosok ini gitu kan. Oke. Nah, kan ada kewajiban nih yang harus ditunaikan gitu Betul. kan untuk orang kaya tersebut. Nah, gue bertanya nih, berapa sih batas harta orang kaya tersebut sampai dia itu terkena wajib zakat? Ya zakat mal tentunya di sini kan, ke harta orang kaya nih. Sama juga tadi ada pertanyaan gue, kira-kira ada waktunya kan sampai akhirnya harta itu terkena kewajiban gitu kan. Nah, berapa lama waktunya juga gitu. Jadi antara 2 itu sih yang gue tanyain ke orang, batas nisabnya sama waktunya tuh, atau kita kenal dengan haulnya gitu kan. Haul. Nah, sebagai ustadz honorer, Wok, gimana nih, Wok nih? Iya. Faktanya, Wok. Faktanya. Faktanya, Apa kita mau menurut- komentari videonya dulu aja? Boleh dari komentar video dulu, Wok. Oke. Jadi saya melihat umat-umat Nabi Muhammad ya, generasi Sudah muda sampai kali. bertebaran dengan keislamannya. Dengan keislamannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya yakin satu persatu Islam gitu. Hmm. Cuman ya cukup memprihatinkan juga bagi saya, generasi muda di usia yang sudah liwat akil balik itu Belum mengetahui kaidah-kaidah iya kaidah. tentang zakat, kewajiban. Sedangkan baik dari kewajiban sholat, puasa maupun zakat itu kan sebenarnya kewajiban individu. Syar'i, Iya, syar'i kewajiban, dan itu kewajiban individu. kewajiban individu. Iya, kita fardu ain, artinya tiap individu itu dibebankan hal yang sama. Dibebankan hal yang sama untuk mengetahui hal-hal yang sifatnya wajib secara Islam, Iya, syariat betul. Islam gitu Makanya kan. ini model-model PR saya ini Pak. Harus sebagai ustadz honorer, honorer ya kan? ini, iya. Udah ustadz honorer gitu Iya, kan. udah ustadz Sebagai honorer honorer di pula. PR Anda banyak, Wok, Iya, sebenarnya, Wok. Nih arti- umat-umat Nabi Muhammad, Wok. Betul. Ya, Anda akan ditanyain, Wok, dengan keilmuan Anda, Wok. Aduh, itu yang Gitu, berat itu. Wok. Coba, Wok. Kita Mungkin bisa kita menjaga grassroots ini ya. Oke. Ini ada potretnya, Ada saya potret. baru lihat. Selama ini saya di zona nyaman aja wilayah saya. bener ya. Ternyata di Banyak. luarnya seperti ini mempertahankan.
Oke, baik, kepada faktanya Bang Putra ya. Siap Bang Bewok nih, Ya, gimana ya. nih? Kepada faktanya di dalam syariat Islam sendiri zakat itu memang dibebankan untuk orang-orang yang berkelebihan harta. Artinya yang mampu Berkelebihan ya? berkelebihan harta. Artinya kan ada dua doang sih golongan kalau untuk di wilayah zakat ini, ada mustahik, ada muzaki. Nah, adapun mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, itu di Quran ada tuh. Ya, pokoknya tentang 8 golongan itu. Golongan. Nah, sekarang orang yang kaya dulu deh langsung. Nah, orang yang kaya ini disebutnya muzaki kan, Muzaki. orang yang berzakat. Iya. Orang yang mengeluarkan zakat dibebankan kewajiban zakat. Berzakat. Nah, tadi pertanyaannya seputar tentang batas waktu dan batas limit apa namanya? Iya, harta. Batas harta. Nah, oke. kalau batas waktu haul, kalau batas harta kan nisab. Oke. Nah, jumhur ulama itu sepakat Nisabnya bahwa nisab itu kisaran antara 85 gram emas. 85 gram emas ya. 85 Atau kalau lu punya gram. BRI 8384 siap-siap aja deh, mending. Iya, Nggak artinya apa-apa deh. itu lampu kuning tuh. Lampu kuning tuh. Lampu kuning tuh. Nah, dan yang dimaksud dengan Sampai 85 tadi ya. nisab ini 85 ini Batas meskipun minimum ya, batas minimum ya. Kalau Iya, minimum. dinisabkan menjadi emas, kira-kira dia punya harta segitu gitu segitu kan. senilai 85 gram. Betul. Kita asumsikan 85 gram itu 1 gramnya kita asumsikan 3 juta. Misalnya kita asumsikan dulu ya. Oke. Berarti selama 1 tahun kita ngomongin BRI-nya dulu ya. Oke. Sekarang 85 gram, 1 gramnya 3 juta, berarti 85 kali 30 kali 3 juta gitu ya. Iya. Berarti artinya 255 juta nih. 255 juta. Kalau diasumsikan harta dia dari menjadi rupiah lah kira-kira Iya. gitu ya. Kan 255 juta itu kan 85 gram emas kan? 85 gram emas, nilai 85 gram emas. Dan itu adalah harta yang ngendep. Ngendap. Iya, stagnan, bukan harta yang progresif ya atau Oke. produktif. Gue punya kalung nih, misalnya kalung gue 50 gram gitu. Tapi dipakai gitu. Itu- Bukan sebagai cowok ya, misalnya cewek nih, gue asumsikan cewek ya. Punya kalung 50 gram, tapi dipakai gitu kemana-mana gitu. Iya. Nah, berarti itu Anak mengendap- hip-hop tuh, anak ya, hip-hop. anak hip-hop ya. Gondol gandu gitu ya. Iya. Mak-mak biasanya tuh. Snoop Dogg, Gitu kan. kawan. Mak-mak kan naik motor diselempengin gitu. Bajunya segini, emasnya segini. Lucu tuh. Kalau ada. Ada gue. Niat lagi anjir. Ya gitulah pokoknya. Oke, lah. dia Ya. pakai emas ya. 50 gram. 50 gram. 50 gram tuh misalnya tuh. Nah, Ya, tapi sisa emas yang lain misalnya di lemarinya 50 gram juga. Oke. Yang 50 gram nggak dipakai, yang 50 gram dipakai. Ya, artinya yang ngendap, yang nggak digunakan, yang nggak diambil manfaat, yang nggak diambil fungsi, stagnan, dia nggak progresif atau produktif. Berarti yang disimpan 50 gram itu. Iya. Nah, dia diasumsikan ngendepnya 50 gram, nggak nyampe 85. nggak nyampe. Berarti tidak termasuk orang yang Benar, muzaki kewajiban atau zakat. kena wajib zakat gitu. Ya. Iya, betul. Anggap sudah terpenuhi nih batasnya, gua udah punya emas 90 gram misalnya. Iya, Amin. ngendep tuh setahun. Ngendep setahun gak diapa-apain, di lemari aja tuh. Diem tuh dia tuh. Iya, Nah tuh gue sampai kena zakat itu berapa lama tuh? setahun. Setahun. Dan dia Iya. ngenep, maksudnya Dari gak dipakai selama setahun Dari gitu ya. dari harta itu mencapai 85. Nah, 85 mungkin gram. kan 85 itu kan berarti 90 tuh. Nah, ya udah selama dia mengendap 90, ya selama 1 tahun tuh dia. Artinya sekalipun berkurang 90 ya apa nih 90 maksudnya? 90 yang tadi Abang punya 90 gram. Oh misalnya emas. gue punya 90 gram emas. Artinya selama 1 tahun ya dia bolak-balik atau naik turunnya itu di atas limitnya nih 85. Iya, artinya misalnya yang dipakai sama orang ini cuma 2 gram, 3 gram gitu cincin atau gelang. Iya, tapi enggak yang nggak kurang dari 85 gram. Tapi ternyata yang ngendep itu 85 gram. Iya, Nah, itu kena itu kena kewajiban zakat. kewajiban zakat. Itu pun hanya 2,5%. Betul, Dari 2,5%. 85 gram. Artinya dia hanya kena Coba dihitung dari 2,5%. 225 juta hanya kena 2,5%. Artinya hanya kena sekitar 6 juta. 6 juta. 6 juta 300 lah. Ini 6 juta 500 lah. Itu Iya. kalau dia punya harta mengendap senilai 255 juta, kita asumsikan ya. Oke. Jadi nilai rupiah ya. Hmm? Mengendap, nggak diapa-apain selama setahun. Artinya limitnya dia, karena dia mesti punya penghasilan lain kan. Sehingga yang 255 juta tadi ini nggak kotak-atik gitu. Oke. Misalnya gitu kan ya. Itu Anggapannya pokoknya gitu kan. ngendep deh Asumsinya dia. kan tidak Harta ngendap intinya. di otak-atik gitu ya, atau nggak ke otak-atik gitu. Nah dia selama setahun, nah dia hanya kena 6
setengah juta. Dari 255 cuma kena 6. Setengah juta gitu ya. Tidak 10%, tidak 11%. Enggak. Tidak Gitu. 15%. Iya. Hanya Hanya 2,5% 2,5%. kewajibannya. Termasuk ringan ya. Kalau kita lihat Buat dari orang kaya keseluruhan sih harta. harusnya kayak Nah, gitu ya. Reaksinya iya. Apa ini? Gitu. 6 juta. iya, Aku dia tuh- bersihin aja 10 juta. Iya. Wah, keluar bener. tuh 10 juta. Iya. Keplesetnya 12 juta. Iya. Kepleset 12 juta. Itu kalau dia buka kantong isinya tuh lagi mau nyuci pakaian tuh. Ma, apa nih Pak 20 Iya. juta? Tadi maaf nggak sengaja kalau kembali. kita 10.000 20.000-an. Iya, Iya, kalau kita- 100.000 4 lembar. Nah gitu ya, buka kantong kanan 5 Iya. juta gitu kan, kantong kiri gitu. Enggak. Nyangkut Ya, gitu ya. cuman gini, emang yang lucunya nih, ya kan pernah ada sebuah sejarah ya, artinya di zamannya Abu Bakar kan orang-orang pada nggak mau bayar zakat ya, maka Abu Bakar perangin. Ya merasa bahwa ya kewajiban zakat itu terikat dengan Rasul, padahal kan itu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala ya, Betul. kewajiban individu. Maka Abu Bakar memerangi. Ya. Artinya gini, bicara kalau kita lihat sih untuk ukuran kita 6 juta dari 250 itu Benar. kecil. Benar. Cuman semakin orang banyak hartanya, Hmm, artinya miliaran, betul. puluhan miliar, Betul itu. otomatis kan semakin gede besaran Menganggapnya semakin besar. zakatnya. Iya, Gue punya harta 100 miliar ngendep misalnya. iya itu Amin. kan 2,5%-nya kan berarti gede. 2,5% berarti kan 2,5 M. Nah Ya, itu mungkin tuh, di benak kita gini, mending kerja lah lu gitu ya, daripada ngambil duit. orang itu Bang Putra mungkin ketika 6 juta masih Masih oke, kecil ya. ikhlasnya ada. Ikhlas. 2M M. orang mikir 100 M. ini 100 M Lebih ya, mikir lagi ya. Iya. 2,5 waduh, M ini. gila. 2,5 M gua keluarin cuman buat Buat- itu doang. Iya. Itu pasti tuh gitu, Gua nyarinya- apa namanya, nyarinya si logisnya gempor-gempor, manusia. ya. Makanya kan ada bahasa Al-Qur'an, al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Celaka orang yang kerjanya ngumpulin harta. Nah, Ya sampai dia masuk ke dalam kubur. Karena Ah. itu memang pada hakikatnya kita semakin gede harta, hmm. artinya 2,5% ini kan mau gak mau semakin gede. Semakin banyak harta, maka ada rasa di hati itu Iya, semakin artinya kepemilikan, ada rasa karena tadi ya yang berat itu adalah rasa memiliki. rasa memiliki. Semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, Mm-mm. rasa kepemilikannya semakin Betul. Ya. Jadi semakin berat dia untuk apa namanya menjalankan perintah syariat tersebut. atau perintah Iya. tadi. Beda lah tingkat keikhlasannya. Tapi itu hanya untuk sebagian orang ya. Mungkin Sebagian orang-orang orang. kayak kita Orang Ikhlas Indonesia ikhlas, semua. ikhlas. Gue jamin itu, Alhamdulillah. yakin itu insya Allah. ikhlas-ikhlas semua. Pajak aja, bayar. Lanjut. Baik, lanjut Bang Putra. Di zaman Nabi Musa ada orang kaya banget. Terus, tapi karena kekayaannya itu, justru dia dilenyapin. Dianya beserta hartanya. Tahu nggak lu siapa? Nah ini mungkin pertanyaan lengkapnya itu apa namanya gue nanyain di zaman Nabi Musa nih ada nih satu sosok yang doi itu kaya banget. Mm-mm. Cuman apa namanya dengan kekayaan ini justru membuat doi semakin angkuh. Mm-mm. Gitu kan. Nah, bahkan di zaman Nabi Musa, maksudnya bahkan tertulis nih namanya di Quran nih satu zaman dengan Nabi Musa gitu kan. Nah, yang di sini kan hartanya ditenggelamkan gitu kan. Iya, iya. Atau dia ditenggelamkan bersama hartanya gitu atau disingkirkan bersama hartanya. Siapakah sosok itu? Nah, di Quran kan ada tuh kisahnya tuh. Iya, betul. Korun. Benar, Gitu kan. korun. Nah, ini Dites nih, nih, dites orang nih. tahu benar nih. Ada. Lihat. Umat Nabi Tar, Muhammad. nanti Nabi Muhammad ya. Ini enggak, ini kepotong nih. Harus ada yang ini ada versi lengkapnya. Oh gitu. Zulkarnain. Ada yang jawab gitu. Ada Bang. Zulkarnain. Aduh. Pernah denger lagi lu, Pak? Kayaknya nama Islam. Boleh search Google ya. Nama yang ada di Quran Oh, tidak iya. aja. Lo tahu ya? Masih kurang tahu. Oke. Itu korun. Oh, korun. Iya. Makanya dia kita nyebutnya harta karun yang terpendam karena karena kita nyebutnya harta karun gitu kan. Bener. Karena dia dipendam nih gitu Asal-muasalnya kan. itu. Asal muasalnya harta karun, kata harta karun itu kan dari situ kan, dari kisah korun itu sendiri gitu kan, yang hartanya beserta orangnya tuh dipendam. Dan kisahnya tuh sangat-sangat satu otentik, kedua spektakuler sih menurut gua. Spektakuler betul. Spektakuler, lu bayangin tuh di zaman itu, karena memang Quran juga sering menyebutkan, lu ngerasa kaya, orang di zaman lu tuh jauh lebih kaya gitu kan, kira-kira begitulah bahasanya Iya, kan. iya, Kalau di Quran kan, dan banyak tuh literasinya nanti kita bisa cari tuh, Bisa bisa kita cari tuh. Cuman intinya kalau di kisah Quran ini menarik gitu kan. menarik.
Allah Bener. tulis dengan namanya juga tuh, plus Mm-mm. namanya gitu kan, bahwa supaya kisah ini bisa jadi pelajaran gitu kan. Betul. Dan kalau udah ditulis berarti kan artinya ada yang bisa ibroh nih, bisa kita ambil gitu kan. Dan Mm-mm. pelajarannya itu kalau di Korun dia dengan pengawalnya Algojonya, bukan Algojo sih, apa orang yang bawa, iya, carrier ya. Iya, boleh. Karena di zaman itu tidak seperti zaman sekarang tentunya, Betul. gitu kan. Ya, lu bisa naruh aset atau harta lu di bank, Mm-mm. ya kan, dalam bentuk buku, apa namanya, dalam bentuk aset, ya kan, Iya. buku sertifikat tanah segala macam ya kan. Gak mau naruh di sini, naruh di bank Swiss, gitu Nah. kan, naruh di bank Bewok bisa nggak naruh di Bang bank Bewok Bewok? nggak bisa. Nggak bisa. Iya, Nggak bisa. saya nggak bisa. Nggak bisa. Urusan duit. Oh, Betul urusan kan? duit lah ya. Nah, kita Lupa kira diri nanti. Emang gue satu honorer ya, malumin aja. nggak usah dititip ya. Naik Soalnya- turun betul, limanya pak. betul, betul. Iya, nggak duit gede dikit, duit. Makan kali ya gitu. Cuman Apaan nih gitu ya. Cuman masih takut Ya. ya. Maksudnya kisah ini kan spektakulernya itu kan Betul. menurut gua karena di era itu tentunya tidak seperti sekarang ya. Iya. Artinya harta yang si Korun punya nih Mm-mm. diendep, disimpan, saking besarnya dia punya gudang, Mm-mm. dia punya rak-rak banyak. Ya karena mungkin rak-raknya itu kan terkunci gitu ya. Mm-mm. Dia kunci hartanya dalam rak-rak itu dan kuncinya itu dipanggul sama orang-orang kuat Hmm. dan jumlahnya itu banyak. Bisa lu bayangin nggak tuh? Hmm. Kuncinya, ya kan? Mm-mm. Kunci rak-raknya dia tuh kuncinya banyak, Mm-mm. terus dipanggul sama orang banyak. Ya mungkin Berarti kalau gede tuh ya? Iya, lu bisa bayangin gak sih lu? Dia mungkin kalau cuma satu kunci takut kali ya. Oke. Pas dibobol, cet, wah, harta kena semua nih. Heeh. Gue bikin rak. Pas dibikin rak, 10 nggak cukup. 100 rak nggak cukup. Kayak apa itu duitnya? 1000 nggak cukup boy gitu misalnya. Sampai dipikul orang banyak kuncinya tuh. Hmm. Bayangin tuh. Ya karena dia ketika pergi harus bawa ini semua dong yang megang-megang kunci dia. Iyalah. Gak mungkin dibawa sendiri kan kuncinya kan, Nggak kan boleh, banyak nggak boleh, kan, nggak boleh. nggak bisa masuk ya. Lu bayangin tuh, dibawa orang banyak, kuncinya doang Kuncinya doang. Wow. dipikul orang banyak. Korun. Ya, Korun, sekaya apa tuh kira-kira? Wah. Itu Elit itu global kayak lewat ya iya. global ya. Itu Rockefeller kalau ketemu Korun salim. 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 Pak, izin. Izin gitu kan. Ya saya tidak seberapa persen gitu ya. Iya. Bisa. Korun the best. Korun the best untuk masalah harta. Untuk masalah penumpuk Ya, kekayaan. untuk Iya, masalah MVP. harta yang ditumpuk, sorry. Untuk masalah harta yang ditumpuk. Asa gitu. yang ditumpuk dan arogan. Ya, itu kalau MVP dia. kalau dia mau ngeliat flexing, nah itu. Ya, Ya, itu real flexing tuh. Real flexing itu Flexing. kan. Kalau baru bawa sport car biasa. Biasa. Baru bawa sport. Bawa car. sport car biasa. Kalau lu tiba-tiba nih gue bawa 10 orang, satu orang megang 100 kunci gitu ya. Itu orang yang lucu. ya. Nangis sih. Maksudnya di mau sombong juga kayaknya kita Iya. iya sih, iya gitu. Kayak Iya, gitu. gitu ya. Ini ya. Udah jiper duluan Jiper tuh duluan. sama orang kayak gitu. Tuh Ustadz honornya gimana tuh kalau ketemu? Kalau Ustadz Honorer ketemu gitu ya serba salah ya. Masalah ya. Satu sisi kita kan lapar ya. Sampai di sisi lain pengen jinakin nih orang gitu ya. Tapi di sisi lain ya Allah, kita perlu menyelamatkan dia. Menyelamatkan dia. Tapi kita juga lapar Betul. gitu antara jadi bawahannya atau Hmm, karibnya itu wah dilema, Dilema, iman dilema, itu dilema. bagi Ustadz Honorer. Betul. Itu emang apa sih diabadikan di Quran ya. Kisahnya dia berarti. Kisahnya saya juga lupa tepat ayatnya apa ya, tapi intinya Dikisahkan. Fakasafna bihi wa bidarhil ardo. Ya artinya Masya Allah. kami benamkan Fakasafna bihi, kami benamkan si Korun wa bidarihi dan juga seluruh apa namanya perbendaharaannya itu ke dalam bumi. Maka istilahnya harta karun ada di dalam tanah itu Korun. Ya. Dan juga ada saat momen Korun itu flexing sono sini kan, umat-umat Islam mungkin kita sebut saja umat-umat itu saat Umat-umat itu saat itu pengikutnya, pengikutnya Nabi Musa. kita sebut saja Kita Islam ya. sebutnya Islam. Umat Islam saat itu pengikutnya Nabi Musa itu dia bersikap apa sih namanya, pecah tuh dia dua kongsi. Ada satu yang memang menginginkan apa yang dimiliki Korun, kayak Iya. berandai-andai, Iya. aku berandai-andai mislama utia Korun, coba deh aku dapat apa Seperti- yang dikasih Allah Seperti Korun kepada ini. Korun ya. ini. Oh. Niscaya aku akan hidup bahagia. Cuma kan ditegur lagi sama apa namanya saudara muslim yang satu yang lain. Lo jangan mikir gitu, bahasa terjemahan Bahasa kitanya aja ya, bahasa biar bebasnya gampang. dulu ya gampangnya. Lo jangan mikir begitu. Apa namanya yang lebih mahal daripada harta yang begitu Banyak itu besar tadi nih, serak-rak tadi. iya, nih. serak tadi pokoknya itu Ribuan udah rak itu nggak tadi. kehitung deh tuh. Lebih mahal apa tuh? Yang lebih mahal itu adalah
keyakinan lu pada Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Ketundukan. Karena itu yang memang tidak dimiliki Qarun pada saat itu. Qarun kan awalnya dia orang yang tunduk, orang yang soleh. taat, soleh. Cuman Nabi Musa doain saya dong biar saya kaya. Doain Nabi Musa, dijabah sama Allah. Kaya nih orang nih, begitu kaya makin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya harta besar yang diamanahkan pada dia tidak dia gunakan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin jauh dan itu diandai-andaikan oleh orang-orang Gitu sebagian pada zaman itu, lalu sebagian yang lain bilang diingatkan. Ya. Setidaknya Anda masih bisa sujud pada Allah Subhanahu wa taala, itu harta yang Lebih terbesar. mahal. Iya, itu Lebih mahal dibanding punya harta yang punya harta yang banyak dan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, Hmm, untuk tumbuh subur ego, arogansi. gitu. Nah, itu jauh lebih mahal sujud kepada Allah. Sujud pada Allah dengan sujud yang paripurna, artinya penuh rasa bersalah, penuh kesadaran diri bahwa kita ini adalah hamba yang memang membutuhkan Allah Subhanahu wa Gak taala. ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Gila, ini ilmu ini mahal banget gue dapet dari Ustadz Honorer. Oke, thank Thank you. you waktunya. Sama-sama, Bang Ewok. Thank you Putra. so much. Sama-sama. Oke, sekali lagi terima kasih udah nonton channel kita dan tunggu episode-episode berikut kita bersama. Bang Bewok, Ustadz Honorer. Oke. Ciao. Ciao. Gemar mengaji walau otak kadang cabul, anak boarding school tapi gaya tetap cool. Dulu masuk asrama yang katanya disiplin, bangun subuh dipaksa, mata masih angin-angin, guru galak, tugas numpuk, hati pengen minggat tapi tetap di sini biar otak makin jiat. Sering dihukum ustaz karena suka mencela, pakai hafalan juz amma biar dapet pahala. Di balik sorban ada AirPods menyala, dengerin ceramah sambil ngerap di kepala. Bukan anak pesantren cuma anak bos, anak boarding school tapi gaya host. Kitab di meja, sneakers di kaki, tetap ngaji walau kadang belum ngerti.